Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjuti hadis yang ke-14, mengulang yang kemarin, yang ke-13 setelah sama-sama kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Yang kemarin itu atin min Rabbi fa'akhbaroni, telah datang kepadaku utusan Allah yakni malaikat Jibril dan memberikan kabar, anahu man mata min ummati la yusyrik billah. Mari sudah kita baca, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, say'an dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Sahabat bertanya, fakultu wa inna zanna wa inna syar, masuk surga juga ya Allah walaupun dia seorang pezina, walaupun dia seorang pencuri. Rasulullah SAW menjawab, wa inna zanna wa inna syar, hatta walaupun dia seorang pezina, walaupun dia seorang pencuri, dengan catatan akan masuk surga setelah dibersihkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebelum mati sudah diampuni, itu yang harapan kita, sehingga begitu mati tanpa dosa bisa langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tagawatnya mampir, karena mampir, apabila mampir satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun masuk 1000 tahun. Maka kita berharap ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Berharap, karena dengan setelah kita berharap dikabul untuk mati husnul khotimah, insyaallah mati husnul khotimah dalam kubur dapat menjawab pertanyaan kubur dan mendapatkan nikmat kubur, di alam akhirat mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan siksa, di yaumil mizan timbangan kita lebih banyak baiknya daripada buruknya, dan berjemaat dengan selamat, insya Allah itu selamat yang aman di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-14 yang diriwayatkan oleh Rawahul Ahmad an Abi Talha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi Rabbi azza wa jalla faqala man shalla 'alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asran hasanatin wa maha anhu asran sayyi'atin wa rafa'alahu asra darajatin wa radda alaihi mithlaha. Dalam hadis yang ke-14 ini yang riwayat Ahmad an Abi Talha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang utusan dari Allah, yakni siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasalam berkata, barang siapa dari umatmu man shalla 'alaika min ummatika, barang siapa dari umatmu membaca sholawat kepadamu, maka akan ditulis 10 kebaikan dan akan dilebur 10 kejelekan dan akan diangkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dikembalikan waradda alaihi mislah, 1 kebaikan dari sholawat. Masya Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu sering kita mendengarnya,
Qala ta'ala, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kata lain, Allah lebih dahulu bersama para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulnya, maka selawatlah kalian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dulu dan malaikat baru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, Allah mengajak kita. Sallu alaihi wasallam. Kenapa Allah berselawat? Selawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan 100 rahmat, satu diturunkan ke muka bumi ini, diantaranya dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecahan dari itu rahmat Allah, yaitu turunnya hujan, tidak menerkam binatang buas terhadap anaknya, merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengasihi atau rasa kasih sayang kita terhadap anak merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 99 rahmat tersebut akan diberikan nanti di akhirat tatkala kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memberikan rahmat. Lantas salawat malaikat kepada Nabi kita Muhammad apa? Malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW memohon juga atas keselamatan untuk diri kita pada hakikatnya, agar bisa ditolong oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu terus berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah perintahkan kita sholat, Allah sendiri tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak mengeluarkan zakatnya. Allah perintahkan kita puasa, cukup turunkan ayat melalui Nabi, melalui malaikatnya. Tapi untuk yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengutus, Allah tidak mengirimkan utusan, malaikat Allah lebih dahulu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan membalas 10 selawat tersebut. Subhanallah. Balasan Allah tidak akan sama dengan apa yang kita kerjakan. Ibaratnya begini, umpama saya seorang yang dermawan, yang kaya raya, udah dermawan, kaya raya, dikasih hadiah berupa katakanlah singkong kepada salah seorang hamba atau kepada sahabat atau kepada karib,
yang memang dengan ikhlas dia memberikan singkong tersebut, apakah saya yang punya sifat dermawan, yang memang kaya raya, akan membalas dengan 10 singkong? Mustahil. Pasti akan saya balas karena kedermawan saya, karena kekayaan saya akan dibalas lebih dari singkong yang dia beri. Bahkan keinginan apa yang karena dia saking menghormati saya, saking ingin bertemu dengan sayanya, apalagi sayanya maha tahu akan keperluan dia, sayanya tahu akan maksudnya dia, kekurangannya dia. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha segalanya, yang maha mempunyai segala sesuatunya, yang maha mengetahui akan maksud daripada hamba-hambanya. Subhanallah. Pasti dan sudah pasti Allah akan membalas 10 dengan kemahadermawannya ya Allah, 10 dengan kemahakayaannya ya Allah, 10 dengan kemahabijaksanaan ya Allah, 10 dengan kemahakuasaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan 10 dibalas 10, itu mah sama aja orang yang pelit. 10 1/10 juga. Tapi kemahakayaannya Allah yang kita lihat, Allah akan pasti memberikan segala apa yang diinginkan. Ini orang rajin banget. Itu aja kita melihatnya. Secara pribadi, saya yang kaya dan punya sifat dermawan, didatengin sahabat atau teman yang kita kenal, memang dia takjim, dia hormat, dia memang sahabat kita kenal, sering telepon, sering kirim salam, datang karena memang dia nggak punya, dibawa singkong. Pasti akan saya balas karena kedermawan saya dengan lebih dari 10 kali apa yang singkong yang diberikan. Subhanallah. Itulah gambar. Karena Allah yang maha kaya ini, karena Allah yang maha pembalas, maha segalanya, pasti akan diberikan apa yang kita inginkan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, barang siapa satu dari umatmu membacakan salawat kepadamu, maka akan dituliskan 10 kebaikan. Masya. Dan akan dilebur 10 kejelekan. Dan Allah akan angkat 10 derajat tanpa kita sadar, dan akan dikembalikan kebaikan tersebut kepada dia yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang walaupun riya tetap dapat pahala, yaitu salawat. Walaupun main-main tetap dapat balasan, yaitu salawat. Walaupun tanpa wudhu, tetap yakni sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai sayyidina silakan, nggak pakai sayyidina silakan. Bari tidur sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi jalan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Teruslah, insya Allah makin banyak kita sholawat. Bahkan ada ulama yang cukup kau dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, segala hajatmu, segala keperluanmu, walaupun kau tidak berdoa, sudah mewakili doamu atas sholawatmu. Subhanallah. Kita mau doa tuh bingung karena waktunya ada, baca di sholawat, banyakin sholawat. Insya Allah sholawat yang akan dibacakan, yang kita bacakan, mewakili doa kita, mewakili istighfar kita. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah bertanya kepada malaikat. Ada salah satu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat turunnya rintikan hujan
Baginda bertanya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai malaikat, sejak kapan kau Allah tugaskan untuk menghitung turunnya hujan? Malaikat alaihissalatu wassalam menjawab, sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Adakah yang tidak kau tulis tetesan air hujan? Malaikat alaihissalatu wassalam menjawab, tidak ada satupun tetesan air hujan yang luput dalam catatan. Pernahkah engkau tidak pernah menghitung sesuatu amal daripada umatku? Pernah. Apa itu? Umatmu yang bersolawat kepadamu, itu aku sulit untuk menghitungnya. Kalau hujan yang begitu derasnya, yang begitu banyaknya, tidak luput dari catatan malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat tetes hujan. Tapi untuk orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dalam kisah malaikat sampai bingung, tidak bisa mencatat surah karena dahsyat berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mas sekalian yang beruntung kita yang masih mendawamkan, memudahkan bibir kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya kita orang yang dipilih Allah, mendapatkan jatah syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dipilih Allah nanti akan dikenal oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dipilih Allah yang layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai lidah ini berat untuk bersalawat, bukan karena berat, tapi salawatnya tidak mau diucapkan dari bibir kita. Jangan sampai salawat tidak mau keluar dari mulut kita. Jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai. Maka lazimkan, dawamkan, insya Allah dengan kita rajin bersolawat kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita menjadi tenang, hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin dekat, makin rindu, makin cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diapresiasikan dengan pasti. Kalau kita sudah senang bersolawat, kita malah cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW, apa yang menjadi kesenangan Nabi kita pun kita pasti akan mengikutinya. Otomatis. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan mengikuti apa yang dicintainya. Oh, Nabi kita kalau pakai sendal kanan dulu, ingat. Mau pakai sendal, ingat Nabi kita Muhammad SAW, kanan dulu. Pakai kaos kaki, kanan dulu. Pakai sepatu, kanan dulu. Lepas kaos kaki, lepas sendal, lepas sepatu, kiri. Itu yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Oh, Nabi kita Muhammad SAW pakai baju kanan dulu. Kanan dulu, baru kiri. Lepas baju, kiri dulu, baru kanan. Nabi kita kalau makan, duduk, kita pasti ikut Nabi kita. Nabi kita kalau makan, tangan kanan. Nabi kita kalau minum, duduk, tangan kanan, diawali bismillah, di akhir alhamdulillah. Ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi. Subhanallah. Pasti barang siapa yang mengerjakan sesuatu atau ia ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW, di samping mahabbahnya akan muncul, pahala sudah pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita Islam sudah lama makan masih berdiri, minum tangan kiri. Jangan sampai Islam sudah lama, apa yang menjadi kesukaan Nabi kita tidak tahu. Apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu. Nabi katakan thalabul ilmi fardhatun, untuk ilmu wajib. Kita anggap biasa saja, naudzubillah summa naudzubillah.
ngaku umat Nabi, ngaku cinta kepada Nabi, tapi ada majelis taklim tidak menghadiri, ada majelis taklim bahkan benci terhadapnya. Naudzubillah, subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidupnya akan dimuliakan. Berapa banyak kisah yang pernah kita dengar, orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala jenazahnya dimasukkan di alam kubur, itu kubur menjadi wangi, itu kubur menjadi harum, masya Allah, karena disambut oleh sang kekasihnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan terus berselawat, lazimkan terus berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berselawat dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwab. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baiknya berdosa yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berselawat, hajat-hajat insya Allah Allah akan kabulkan. Segala maksud tujuan hidup pasti Allah akan beri. Dan dengan berselawat sedikit demi sedikit Allah akan angkat derajat. Hakul yakin insya Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa membasahi bibir kita dengan berselawat, daripada nyanyi-nyanyi yang gak karuan, mending gunakan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.